Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Acara kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh dengan tema bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Dimulai. 1. Pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. 2. Sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh, Bapak Marwazi SPD MPD, sekaligus membuka acara diseminasi ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata untuk guru penggerak. Yang kami hormati khususnya kepada Bapak Ibu yang guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Ibu Widyaningsih MPD, kemudian Ibu Reci Anggelia MPD, Ibu Montesna MKOM, Bapak Arifki Perdana MPD, kemudian Ibu Ahlina SE. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruangan kita ini dalam rangka pembukaan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif untuk orang guru penggerak angkatan ke-7 ya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan alamin. Pada kesempatan ini pertama saya menyampaikan terima kasih terutama kepada guru penggerak yang tergabung dalam angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh dan juga dari Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama untuk mengikuti aksi nyata daripada diseminasi budaya positif yang bertemakan bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar. Kita ketahui bahwa kegiatan yang dijalankan oleh yang merupakan tahapan daripada guru penggerak di dalam pelaksanaan pelatihannya sampailah pada hari ini untuk melaksanakan aksi nyata dari program kegiatan yang sudah disusun. Oleh karena itu saya berharap kepada kita semua, terutama Bapak Ibu peserta, mari kita sama-sama ikuti dengan baik dari awal sampai akhir nanti, dan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya dan selanjutnya ini bisa kita berikan manfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Dan begitu juga kepada, karena kita ada 5 orang guru penggerak, alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh kita bisa meloloskan guru penggerak 5 orang, mudah-mudahan ke depannya bisa diikuti yang lain. Ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Sungai Penuh dan bisa juga memberikan dampak imbasnya kepada yang lain ya, juga memberikan apa yang didapatkan selama pelatihan guru penggerak bisa diberikan untuk yang lain juga. Dan di harapan saya juga guru-guru yang lain juga bisa mengikuti program guru penggerak
karena bukan hanya berorientasi untuk kedepannya sebagai kepala sekolah, tapi ini juga memberikan dampak positif untuk perubahan perkembangan pendidikan sesuai dengan program dari Menteri Pendidikan, yaitu memajukan pendidikan dengan program kurikulum Merdeka Belajar. Intinya adalah pendidikan di mana pembelajaran itu terpusat kepada anak, kemudian sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peran guru itu hanya mendorong anak yang lebih aktif, diberikan kesempatan untuk berkarya, mengembangkan potensinya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita ikuti dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata daripada dengan tema bergerak bersama wujudkan Merdeka Belajar untuk angkatan ke-7 yang berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Ibu Widya Ningsih MPD, kemudian Ibu Reci Anggelia MPD, Ibu Montesna MPD, Bapak Arif Perdana MPD, dan Ibu Alina SE ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Arifki Perdana. Pada Bapak, kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika azim sultanih. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadahhurana wa tafashyana wa ta'abbudana wa tammim tafsirana ya rabbal alamin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah petunjuk bagi kami kepada jalan yang benar, ya Allah. Berikanlah penerangan kepada kami sebagai pendidik, tenaga pendidik, keberkahan kepada kami dalam menggali ilmu, membagikan ilmu, mendapatkan ilmu dalam keberkahan-Mu, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan ilmu yang benar dan membagikannya kepada khalayak banyak masyarakat Indonesia dan siswa. Semoga menjadi siswa yang merdeka, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah perjalanan kami, ya Allah. Tuntunlah kami menuju surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat semuanya pada kegiatan diseminasi aksi nyata yang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Widya Ningsih MPD. Tadi sudah dibuka oleh kepala sekolah dan sekarang sampailah kita pada acara utamanya, yaitu pemateri oleh Ibu Widya Ningsih MPD dengan judul Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan
budaya positif tentunya di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Widyaningsih MPD kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan guru hebat semua di Labor Kimia ini dalam rangka mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yakni diseminasi modul 1/4 pendidikan guru penggerak dengan materi budaya positif. Baik, jadi kami hari ini di depan bukan berarti kami sudah tahu semuanya, justru kami sedang belajar, dan di sini kami mencoba untuk membagikan apa yang kami sudah dapatkan pada modul 1 pendidikan guru penggerak angkatan 7. Jadi sekarang kita akan belajar bersama-sama, berdiskusi dan berubah bersama untuk mewujudkan kedisiplinan sesuai dengan misi sekolah yang kita cintai ini. Baik, ada konsep utama modul budaya positif itu sebenarnya ada 7 materi utama yang kita akan bahas nanti. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti mengenai disiplin positif. Yang ketiga yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Lalu mengenai motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga mengenai segitiga restitusi. Mungkin dari poin 1 sampai poin 7 itu yang baru, kira-kira yang bagian mana Bapak Ibu? Yang baru dengar gitu. Kalau yang pertama mungkin perubahan paradigma belajar, sudah pernah dengar sebelumnya? Kata-kata paradigma udah biasa ya. Yang kedua juga mengenai disiplin positif. Mungkin ini sedikit baru juga karena biasanya kita hanya bahas mengenai disiplin, tidak disiplin positif. Yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, yang biasanya kita tahu kebutuhan dasar manusia itu adalah yang sandang, papan, pangan ya. Nanti kita akan lihat ternyata ada lagi kebutuhan dasar dari manusia yang lain yang kita harus penuhi. Oke, berikutnya itu mengenai motivasi, biasa ya. Biasa yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Mungkin yang ini yang agak berbeda ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah dengar, ada juga yang baru mendengar kali ini mengenai kontrol restitusi. Lalu mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir itu mengenai segitiga restitusi. Kalau biasanya mungkin Bapak Ibu tahunya segitiga bermuda gitu ya. Nah sekarang kita bahas lagi mengenai segitiga restitusi gitu. Kalau bagi Bapak Ibu yang mengajar matematika, Ibu Ayu mungkin tahunya segitiga sama sisi gitu ya Ibu, segitiga sama kaki ya. Hari ini kita bahas mengenai segitiga restitusi. Baik, yang pertama nanti kita lihat mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, seperti yang kita tahu, sekarang kan kita di kelas 10 sudah mulai memasuki menggunakan kurikulum yang baru ya, yaitu kurikulum Merdeka. Dan di sana sering sekali digaung-gaungkan itu mengenai profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum Merdeka ini diharapkan nanti akan tercipta, akan muncul pelajar yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yang pertama itu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Walaupun sebenarnya tidak hanya di kurikulum Merdeka saja ya, kurikulum sebelumnya pun sudah ada penekanan pada karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya yakni berkebinekaan global. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu berkebinekaan global? Iya, Pak, menyeluruh. Jadi diharapkan para profil pelajar Pancasila ini adalah siswa-siswa yang mampu bertoleransi dengan kebudayaan-kebudayaan yang beragam. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia banyak sekali budaya yang berbeda-beda. Jadi diharapkan siswa kita nanti mampu untuk menghargai budaya-budaya dari daerah lain. Jadi tidak hanya budaya Sungai Penuh saja, tidak hanya budaya dari Pondok Tinggi, Dusun Baru, dari Kubang saja, tapi mereka juga akan bertoleransi dengan budaya-budaya dari daerah dan provinsi dan negara yang lain. Lalu berikutnya yakni diharapkan siswa menjadi siswa yang kreatif. Nah, kreatif macam-macam.
misalnya kreatif dalam berinovasi. Contohnya mereka diminta pada pelajarannya Ibu Resi, pelajaran kesenian, mereka diminta untuk menciptakan tari kreasi. Nah, nanti mereka bisa membuat tari kreasi yang belum pernah ada sebelumnya dengan menggunakan gerakan-gerakan. Contohnya sekarang kan mungkin ada senam profil pelajar Pancasila ya, Bapak Ibu sudah tahu. Nah, di sana kan ada gerakan-gerakan tari itu sebenarnya tarian kontemporer, tapi melakukan unsur-unsur tarian dari tarian tradisional. Nah, berikutnya adalah bernalar kritis. Jadi diharapkan siswa sekarang itu mampu bernalar kritis. Jadi ibaratnya kalau pertanyaannya tidak hanya siapa nama Presiden Indonesia, tidak hanya itu, atau berapakah hukuman yang didapat oleh Sambo, tidak hanya itu kan terlalu sederhana ya. Jadi diharapkan siswa sekarang sudah mampu, layakkah Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup? Bagaimana pendapatmu? Nah, jadi siswa-siswa sekarang diharapkan mampu berpikir lebih kritis lagi. Jadi tidak hanya menjawab 5W 1H pada bahasa Inggris, tapi juga memikirkan atau mampu menjawab pertanyaan yang di luar nalar gitu. Jadi mereka harus berpikirnya lebih maju lagi. Jadi kalau di kurikulum itu ada C1, C2, C3, C4. Jadi mereka harus sampai ke level yang paling tinggi. Lalu berikutnya adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu sebenarnya bukan hal yang biasa juga ya. Bukan hal yang baru juga. Karena sudah biasa kita terapkan pada kurikulum kita menekankan kepada siswa untuk selalu bergotong royong. Salah satunya itu dengan bekerja sama dalam kelompok atau dalam tim. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi sebenarnya saat kita melaksanakan pembelajaran itu kita diharapkan untuk mampu kelak melahirkan siswa-siswi yang merdeka. Merdeka dalam artian mereka kelak nanti mampu berdiri sendiri. Merdeka itu dalam artian merdeka secara finansial, merdeka secara pemikiran, merdeka secara ekonomi. Artinya ketika mereka menyelesaikan pendidikannya, mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri tanpa bergantung lagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, ya betul, ini mandiri ini yang terakhir. Jadi katanya pada pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini juga nih pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu pembelajaran yang terdiferensiasi. Karena itu sering sekali diulang sekarang ya. Sering sekali pada kurikulum mereka disebutkan berulang-ulang kita harus menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran terdiferensiasi? Apa? Bagaimana Mas Medi? Yang membedakan bisa different ya. Terdiferensiasi itu mungkin dasar kata itu ada different dari bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya pembelajaran terdiferensiasi itu betul berbeda. Jadi diharapkan bukan diharapkan, tapi pada kurikulum mereka memang guru ditekankan untuk mampu menciptakan materi ajar. Jadi mereka bebas menciptakan materi ajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya kita diharapkan untuk mampu berhamba kepada siswa. Jadi itu berhamba kepada siswa itu adalah istilah yang digunakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi dia mengatakan bahwa guru itu wajib berhamba kepada siswa. Berhamba itu dalam artian dia mampu memenuhi kebutuhan siswa. Karena kita tahu masing-masing siswa itu kan tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama. Mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti anak IPA dan anak IPS ya mungkin ya. Kita tahu ya tidak sama. Jadi anak IPA mungkin mereka lebih senang belajar. Mereka lebih lebih kutu buku. Tapi kalau anak IPS tidak. Mereka mungkin lebih suka belajarnya di alam atau di luar. Baik, sebentar. Oke, jadi mungkin jadi pada kurikulum mereka memang diharapkan guru mampu berkreasi, menciptakan pembelajaran yang terdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi demikian ya untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi diharapkan pada kurikulum merdeka ini guru mampu berkreasi untuk menciptakan bahan ajar atau materi ajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing.
Nah, berikutnya adalah disiplin positif. Nah, jadi kalau untuk kata disiplin, mungkin kita sudah biasa mendengarkan apa itu disiplin, tapi di sini ada disiplin positif. Kira-kira ada yang tahu menurut Ibu Ines mungkin tahu apa itu disiplin kira-kira? Disiplin itu apa? Kita sudah dengar kata-kata kita harus disiplin, disiplinnya seperti apa? Oke. Menurut Ibu Ines, ada disiplin itu adalah harus mengikuti aturan. Nah, makanya di sana disebutkan dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita menekankan orang lain agar patuh. Nah, karena itu kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Artinya sekarang anak-anak pun juga kenapa harus datang pagi? Kenapa tidak datang pagi? Kenapa datang jam 7? Karena kalau tidak datang jam 7 nanti akan dihukum. Kalau tidak datang tepat waktu maka nanti akan ada pengurangan skor, akan ada pengurangan poin. Nah itu jadi makanya kalau dulu kita terbiasa dengan disiplin yang menimbulkan ketidaknyamanan. Artinya anak-anak melakukan sesuatu itu karena dipaksa. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah diharapkan dapat menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya ketika kita minta anak-anak untuk datang tepat waktu jam 7 pagi, kita harapkan mereka datang itu bukan karena paksaan. Mereka datang pagi itu bukan karena takut dikurangi skornya, tapi justru karena adanya kepercayaan dalam diri, keyakinan dalam diri bahwa saya harus datang pagi, saya harus datang tepat waktu karena ini bermanfaat, ini berguna untuk diri saya ke depannya. Karena nanti kalau kita terbiasa bangunnya telat, nanti kan kebiasaan nanti pada saat di dunia kerja mereka juga terbiasa datangnya telat gitu. Nah, jadi artinya kita menekankan kepada siswa agar mereka melaksanakan menerapkan disiplin itu bukan karena paksaan, bukan karena adanya punishment ataupun karena adanya reward, tapi karena adanya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, itu yang definisi disiplin positif. Nah, ini dia. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Jadi jangan sampai mereka datang setiap hari ke sekolah, datang pagi jam 7 itu hanya karena takut dengan tim disiplin. Nah itu berbahaya, karena itu tidak akan berlangsung untuk jangka panjang, itu hanya jangka pendek saja. Jadi mereka takut hari ini harus datang jam 7 karena takut dengan tim disiplin, itu salah. Nah jadi artinya yang kita harapkan adalah kita menekankan keyakinan kepada siswa bahwa mereka harus datang pagi karena itu berguna bagi diri mereka sendiri. Karena itu kan pembiasaan. Datang pagi itu pembiasaan, bangun pagi pembiasaan, belajar dengan rajin itu juga merupakan pembiasaan yang mereka harus mulai dari sekarang. Oke, itu yang definisi dari disiplin positif. Nah ini, sekarang kebutuhan dasar manusia. Seperti kita tahu kalau kita belajar dulu di SMA, mungkin kebutuhan dasar manusia itu adalah apa? Ada sandang, ya, ada papan, ada pangan, ada apa lagi? Ada 5 masa di ekonomi dulu. Nah, sini juga ada 5, tapi berbeda. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu udah masuk dari sandang, ada apa lagi? Ada pangan, ada papan, itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidup tentu kita butuh makan, ya kan? Kita butuh apa lagi gitu. Nah, yang kedua nanti adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata kasih sayang ini merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Buktinya apa? Kalau kita berada di lingkungan yang orang-orang tidak suka dengan kita, apa kita tetap bertahan di sana? Tidak. Dan apa kita akan nyaman di sana? Tidak. Nah, justru pasti kita akan berada di lingkungan yang penuh kasih sayang hati, yang orang-orang yang bisa menerima kita dengan baik. Nah, itu. Yang berikutnya adalah penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini kita bisa dapatkan di lingkungan sekolah ataupun mungkin kalau kita di lingkungan keluarga, di mana kita penguasaan ini maksudnya rasa memiliki, kepunyaan. Jadi misalkan kita di keluarga kita merasa kita punya suami, punya anak, dan kita punya hak untuk mengatur lingkungan keluarga kita. Nah, itu kebutuhan penguasaan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan dalam artian kita bebas melakukan sesuatu yang
kita inginkan. Tapi yang kita inginkan dalam tanda kutip ya, yang sesuai dengan aturannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan. Nah, kesenangan ini mungkin hubungannya dengan healing itu ya. Sekarang kita sering ya mau kemana jalan-jalan healing, mau kemana healing ke Kayuaro, healing ke Bukit Kayangan, kemana. Jadi ternyata kesenangan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Bayangkan kalau kita 1 tahun itu nggak ada jalan-jalannya, belajar terus dari Senin sampai Minggu juga belajar, nggak ada refreshingnya, nggak ada ini juga pasti nanti akan bosan sendiri. Nah, jadi kesenangan itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, oke, berikutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Masing-masing kita mungkin punya motivasi mengapa kita melakukan sesuatu, ya kan? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya macam-macam. Mungkin ada si A datangnya pagi karena ingin dipuji kepala sekolah. Yang kedua mungkin ada yang pengen datang pagi karena merasa bertanggung jawab, karena ini adalah bagian tanggung jawab saya. Ada juga orang yang melakukan sesuatu karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Nah, itu juga salah satu motivasi orang melakukan perbuatan tertentu gitu. Jadi ada motivasi intrinsik, ada juga motivasi ekstrinsik gitu. Jadi diharapkan, nah ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi orang yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya anak-anak kita datang pagi itu kan apa? Karena takut dihukum. Itu merupakan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Jadi karena takut dengan tim disiplin tadi contohnya. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik atau dari dalam. Yang ketiga, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia ini yang mana yang paling bagus kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari? Yang pertama, karena takut hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan reward. Atau yang ketiga, karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kira-kira yang mana? Dari yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Iya. Yang mungkin yang kedua. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Karena kalau motivasinya datang dari orang lain itu akan bersifat sementara saja gitu. Jadi karena hari ini mereka datang pagi karena ada yang jaga di depan, tapi besok nggak datang pagi karena ternyata tidak ada yang jaga, akhirnya mereka datangnya telat. Nah, itu tidak baik. Jadi sebenarnya mereka memang melakukan sesuatu itu karena memang adanya motivasi dari diri sendiri. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah dengan adanya hukuman. Kan kadang-kadang kita sering memberikan hukuman kepada siswa kan. Contohnya macam-macam mungkin hukumannya beda-beda, guru mungkin beda-beda lagi model hukumannya. Yang pertama, kalau kita memberikan hukuman itu akan menyakitkan. Menyakitkan mungkin tidak dalam artian verbal gitu ya, karena kita tidak memukul. Menyakitkan salah satunya adalah dengan karena dia merasa malu. Nah, itu hati-hati kita kalau menghukum siswa, kita lihat bentuk hukuman kita berikan. Jangan sampai memberikan hukuman yang memberikan dampak jangka panjang kepada siswa. Jadi di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita memberikan disiplin sebenarnya ada 2 bentuk. Yang pertama dengan pemberian hukuman atau punishment, dan yang kedua adalah dengan memberikan penghargaan atau reward. Jadi kita lihat perbedaannya ya, bentuk hukuman kalau kita memberikan hukuman dengan memberikan penghargaan. Yang pertama yaitu kalau hukuman itu cenderung menyakitkan, walaupun bentuknya mungkin tidak dalam bentuk verbal gitu ya, bentuk fisik ya. Nah, bentuk verbal pun kalau kita berbicara tidak lihat tempat, kita mempermalukan dia di dalam kelas, itu juga sudah bentuk hukuman. Jadi itu juga akan menyakitkan dan justru itu punya efek trauma yang lebih lama gitu. Jadi bahagia. Jadi tolong disaring, dipilih kata-kata kita bisa gunakan.
kalau memarahi siswa di dalam kelas. Yang kedua adalah akan menimbulkan ketidaknyamanan, pasti ketidaknyamanan. Pertama yang tidak dekat sama kita itu kita sudah memarahin, pasti besok udah langsung bicara gitu ya dengan siswa. Yang berikutnya adalah murid akan takut. Artinya nanti mereka di kelas itu bukan karena ingin belajar yang kita, tapi justru karena takut karena adanya pengurangan skor lah, karena kita tandain di absen lah atau hal yang lain. Lalu berikutnya adalah akan memaksa murid. Makanya mereka masuk kelas bukan karena motivasi dari dalam, tapi karena faktor-faktor X yang lain. Dan berikutnya adalah menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Jadi saat kita memberikan hukuman kepada siswa dan kita bilang kamu anak yang nakal, kamu nakal, kamu ini segala macam, kita pasangkan cap-cap jelek kepada siswa, maka itu akan mengakibatkan siswa itu menjadi murid yang rendah diri. Nah sekarang kita bandingkan dengan siswa yang kita berikan penghargaan atau reward. Yang pertama, penghargaan ini sebenarnya tidak efektif juga, karena nanti siswa melakukan sesuatu karena ada rewardnya. Jadi coba kita di rumah, mungkin anak yang sudah punya anak di rumah nanti pasti, ayo makan dulu, kalau makan nanti bunda belikan ini. Nah itu nanti kalau besok tidak ada barang yang kita berikan, maka dia tidak akan makan. Jadi itu hati-hati juga. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu dua hal yang sama gitu. Jadi artinya ini sama-sama faktor X, jadi faktor dari luar, bukan faktor dari dalam. Yang kedua, berikutnya adalah merusak hubungan. Ternyata penghargaan ini juga bisa merusak hubungan. Lalu berikutnya adalah mematikan kreativitas, karena mereka melakukan sesuatu karena ada hadiahnya. Jadi ikut lomba apa, ya ada hadiahnya 5 juta. Kalau 5 juta ikut, kalau tidak 5 juta tidak ikut gitu kan. Nah itu juga bahaya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking, dapat merampas hak dan dalam menghargai dirinya. Makanya dengan kadang-kadang di kelas kita suka ini ya, ada peringkat. Makanya pada kurikulum baru kita kan tidak ada peringkat sebenarnya. Peringkat itu hanya kita buat untuk pemetaan di kelas saja. Jadi sebenarnya itu tidak ada. Itu juga kadang-kadang membuat mereka merasa, aduh saya ranking terakhir, oh saya paling bodoh, saya paling ini. Kan itu akhirnya mereka membuat cap diri mereka sendiri. Nah itu hati-hati juga. Jadi sebenarnya sama-sama ini ya, hati-hati dalam memberikan hukuman dan penghargaan. Tapi bukan tidak boleh saja, tapi dalam porsi yang cukup. Gitu. Artinya jangan menghukum, jangan terlalu. Nah begitu juga kalau kita memberikan penghargaan, memuji jangan terlalu memuji. Jadi sekedarnya saja. Nah berikutnya adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi kita bedakan apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Kalau konsekuensi itu misalkan anak-anak kita minta untuk yang tadi yang datang tepat waktu, kalau tidak datang tepat waktu maka dia akan dihukum atau akan ada pengurangan poin. Nah kalau ini dia nanti akan penguatannya jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan. Artinya dia hanya takut karena ada pengurangan skor. Lalu berikutnya adalah stimulus respon. Lalu murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena selalu diberikan konsekuensi. Kalau seperti ini konsekuensinya ini, kalau kamu seperti ini konsekuensinya ini. Nah itu yang itu akibatnya. Lalu berikutnya kalau restitusi itu nanti kita lihat contohnya apa itu restitusi. Nah pada restitusi ini nanti murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu dia akan fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu nanti ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan yang berikutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah sekarang kita akan lihat mengenai konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mungkin ada yang masih heran apa itu restitusi ya. Di sini kita lihat katanya pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya saat kita memarahi mereka, jangan sampai kita menjadikan mereka tertuduh gitu. Jadi kita nanti akan ada video yang kami sudah buat bagaimana cara penerapan segitiga restitusi di kelas. Nah ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena tidak ada manusia yang
sempurna. Termasuk kita pun, kita juga di depan siswa harus mengakui kalau kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan, jangan dimarahi, karena itu merupakan satu yang wajar. Kita pun sebagai guru mungkin dulunya juga tidak tahu kan, tapi setelah belajar baru tahu. Jadi kita harus tekankan kepada siswa bahwa setiap kesalahan yang mereka lakukan itu adalah merupakan hal yang biasa. Jadi mereka masih punya peluang untuk belajar lagi dan menjadi bisa. Lalu berikutnya adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita menerapkan segitiga restitusi di kelas ini, kita bisa memperbaiki hubungan dengan siswa. Yang berikutnya adalah ini merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi nanti kita tekankan kamu sebaiknya seperti ini. Nah, tapi bukan memaksa. Kita berikan keyakinan kepada mereka. Nanti mereka akan muncul motivasi dari dalam dirinya, baru mereka mampu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Lalu berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan fokus pada solusi. Jadi setiap ada masalah kita harus membantu siswa mencari solusi atau pemecahan dari permasalahan yang mereka sedang hadapi. Jadi bukan hanya menjudge, kamu nakal, kamu aneh ini, kamu sering telat datang pagi, itu tidak boleh. Jadi kita harus cari tahu dulu mengapa datangnya telat, mengapa sampai tidak bisa bangun pagi. Kita harus tahu dulu. Apalagi mungkin kita ada yang wali kelas, mungkin kita harus tahu. Jadi jangan langsung menjudge siswa, oh ini nggak bisa datang pagi, anak ini bandel, selalu datang telat. Nah itu salah. Jadi kita harus tahu, harus mencari solusi. Sebenarnya dia tidak bisa datang pagi itu karena apa? Jangan-jangan dia pagi harus bantu orang tua dulu. Jangan-jangan dia tadi malam karena ada keluarga yang meninggal misalnya. Nah, itu yang kita harus cari tahu. Jadi jangan langsung menjudge siswa. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, lihat ini contoh kasusnya adalah siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini bentuk pemberian hukuman. Apakah ini efektif kira-kira? Ini tidak efektif. Jangan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, lalu guru marah-marah di lapangan dan murid pun menjadi takut. Walaupun mungkin saat itu dia diam kan, tapi dalam hatinya kita tidak tahu. Ya, dalam hatinya dia pasti bapak, macam-macam mungkin yang disampaikan. Cuma yang terlihat kita maunya mereka patuh, tapi ternyata yang kita lakukan itu hanya bertahan jangka pendek saja, tidak jangka panjang. Oke, yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Jadi ini mungkin sedikit lebih efektif daripada memberikan hukuman, ya kan? Jadi nanti ketika siswa sama kayak misalnya ada siswa yang telat masuk ke kelas, lalu kita usir keluar, apakah itu efektif? Kita misalnya telat nih, karena masa doang kamu di luar aja, itu efektif tidak? Itu tidak efektif. Itu kadang-kadang malah dia senang kan di luar kan, nah malah dia bahagia di luar. Akhirnya besok dia bikin lagi seperti itu. Nah itu tidak efektif. Nah jadi ketika kita ini kan guru memberikan konsekuensi, jadi kalau dia tidak bikin PR, kita berikan konsekuensi kalau kamu bisa mengerjakannya dalam jam istirahat atau kita tambah soalnya. Jadi ada efek jerahnya. Jadi di sini guru kelihatan tegas dan siswa mentaati peraturan. Dan yang terakhir itu adalah restitusi. Nah ini yang sedang kita lakukan. Jadi guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika ada siswa tidak membuat PR, jangan sampai menjudge kenapa kamu nggak bikin PR. Kita harus cari tahu dulu kenapa tidak buat PR, kenapa sampai tidak dikerjakan. Kita cek apakah bukunya ada, catatannya ada, atau ada masalah di rumah atau bagaimana. Jadi kita harus cari tahu. Itu yang restitusi. Nah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum itu mungkin kita sering sekali melakukan itu ya. Guru sebagai penghukum, artinya setiap siswa melakukan kesalahan kita langsung menghukum siswa. Yang kedua adalah guru yang suka membuat siswa pembuat rasa bersalah. Kita menjadikan siswa sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi saat dia
aduh anak-anak jangan ribut, minta tolong, ibu udah capek loh kesini, ibu udah begini. Jadi kita malah curhat ya, padahal sebenarnya kita kan melayani siswa, tapi malah kebalikannya kalau di kelas. Nah itu mungkin saya pun juga masih sering seperti itu. Jadi kita sekarang sama-sama belajar. Ternyata seperti itu tidak boleh kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman ini sebenarnya bagus, cuma kalau sebagai teman siswa takutnya tidak tidak menghormati kita ya, karena dianggapnya sebagai teman. Dan siswa ada yang ini contohnya, udah kamu gak usah buka PR, nanti ibu aja aman, gampang selesai sama ibu. Nah itu sebenarnya tidak boleh, walaupun saya juga pernah melakukan seperti itu gitu kan. Nah berikutnya adalah sebagai pemantau. Jadi kita minta siswa untuk melakukan sesuatu, lalu kita pantau saja, lakukan, kita pantau saja. Ya, ini boleh, tapi yang paling bagus sebenarnya yang kita lakukan adalah guru sebagai manajer. Nah ini merupakan posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan di dalam kelas. Artinya setiap kita ada tugas apa, kita berikan tanggung jawab kepada siswa untuk melakukannya. Misalnya ada tugas proyek apa, kerjakan. Nah nanti dikumpulkan kapan kita presentasikan bersama-sama, lalu kita bahas sama-sama. Mungkin posisi yang paling tepat itu adalah pemantau. Mungkin kita bisa terapkan, kalau tidak teman, kita lihat porsinya ya, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya manajer yang paling bagus. Jadi kita hindari untuk meletakkan posisi kita sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Itu bahaya. Yang tiga itu masih boleh teman, pemantau, ataupun manajer. Dan yang paling tepat adalah sebagai manajer. Nah ini contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa sering datang terlambat. Kalau sebagai penghukum, gurunya akan bilang, kenapa datang terlambat? Ayo berdiri di depan kelas. Apa bentuk hukuman yang diberikan? Berdiri di depan kelas. Nah itu juga kadang-kadang membuat rasa malu ya. Tapi kalau mungkin bagi siswa yang sering terlambat, yang agak nakal, itu mungkin tidak masalah dia berdiri di depan kelas. Tapi kalau bagi yang tidak pernah jarang terlambat, tiba-tiba suruh berdiri di depan, itu malu nggak kira-kira? Malu ya, nanti akan ada trauma tersendiri. Lalu yang kedua adalah guru yang membuat rasa bersalah. Nanti dia akan bilang, berapa kali ibu guru bilang jangan terlambat, ibu kecewa sama kamu, ibu sedih sama kamu, ibu berharap kamu seperti ini, ibu berharap kamu seperti ini. Nah itu sebenarnya tidak boleh juga, walaupun saya juga sering seperti itu ya, membuat rasa bersalah gitu. Lalu yang berikutnya adalah sebagai teman. Kata gurunya, ayolah tepat waktu, buat ibu guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kalau kamu salah, nah gitu. Kadang-kadang kita sering gitu, dan siswa kadang suka ya gitu kita perlakukan mereka sebagai teman. Tapi ini hati-hati, kadang-kadang juga jadi bumerang untuk kita sendiri gitu. Kalau sekali kita bilang tidak apa-apa kamu nggak bikin tugas, aman, dan sampai itu selesai nilainya. Besok mereka juga akan begitu terus gitu. Besok jadi aman, asal habis milih anak kecil katanya kan, gampang nanti nilainya, itu bahaya. Nah kalau berikutnya sebagai pemantau, nanti gurunya bilang kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini bagus, jadi mereka punya kesadaran tersendiri ya. Jadi kalau mereka melanggar, mereka tahu poinnya akan berkurang berapa. Kalau mereka melanggar, nanti mereka akan dilaporkan ke orang tua atau bagaimana gitu. Lalu yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kalau manajer itu bilangnya seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Katanya kan, kira-kira bagaimana kalau kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita serahkan ke mereka apa kesalahannya, lalu kalau kamu seperti ini, kira-kira kamu harus bagaimana belajarnya. Jadi kita serahkan ke mereka. Posisi kita hanya sebagai pengontrol saja, sebagai manajer, orang yang mengatur saja. Jadi yang paling tepat itu adalah, yang paling bagus kita terapkan adalah sebagai manajer. Walaupun posisi teman dan pemantau masih oke kita laksanakan di kelas, tapi hati-hati untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah, kecuali untuk kelas-kelas tertentu ya. Mungkin ada yang memang itu diomongin nggak bisa pakai bahasa sepuitis apapun, tidak bisa. Itu mungkin ada satu dua, tidak semuanya. Nah berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak? Kira-kira perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu keyakinan dengan peraturan, apa bedanya? Iya, ya silakan, mungkin dari yang di belakang silakan. Apa itu keyakinan dan peraturan? Baik Ibu, boleh? Ya boleh, silakan. Izin untuk sharing. Kalau untuk keyakinan peraturan kelas, mungkin
Ya, artinya guru lebih dominan menentukan, sementara siswa sedikit berperan dalam menentukannya. Sementara kalau keyakinan ini muncul dari diri masing-masing anak dan kemudian nanti disepakati bersama. Jadi ada nilai yang lebih banyak pada keyakinan kelas ketimbang pada peraturan kelas. Terima kasih. Betul sekali yang disampaikan Ibu Herlina tadi, bahwa kalau peraturan itu kesannya sepihak ya, kesannya peraturan itu dibuat oleh satu pihak dan harus dipatuhi oleh pihak yang lain. Jadi yang pihak yang kedua itu tidak tahu menahu peraturan yang pokoknya mau tidak mau harus patuh kepada peraturan yang sudah dibuat. Sementara kalau keyakinan nanti akan ada kesepakatan kelas, kesepakatan dari pihak A dan pihak B, pihak siswa dan pihak guru yang sama-sama kita sepakati, lalu kita buat keyakinan kelasnya. Kebetulan di kelas kami sudah kami terapkan untuk keyakinan kelas. Ini contoh yang kami sudah terapkan di kelas 12 IPA 2. Yang pertama adalah kami sepakat bahwa kami itu berakhlak mulia, bertanggung jawab, saling menghormati, suka berkolaborasi, mencintai kebersihan kelas, menjaga lingkungan yang sehat, saling mendukung satu sama lain, dan akan selalu menjadi tim yang hebat. Jadi saya tekankan ke siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang sudah kami sepakati ini. Jadi artinya mereka menjaga kebersihan kelas itu bukan karena peraturan, tapi justru karena keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati bersama. Lalu yang sebelahnya itu mungkin keyakinan kelas, tapi ini dari yel-yel kelas yang kami sudah biasa sampaikan dari Just Do It ya. Jadi kita ada yel-yelnya Just Do It. Jadi kita kasih singkatan. Just J adalah jangan lupa berdoa dan siapkan diri. U, upayakan belajar maksimal sejak dini. S, sholatlah sebagai penenteram hati. Lalu T, teruslah mengupgrade diri sendiri. D, dedikasikan diri untuk gapai mimpi. O, optimalkan talenta yang dimiliki. I, insya Allah meridhai. Dan T, tahun depan masuk universitas negeri gitu. Amin. Jadi ini semacam harapan yang kami tanamkan yang kami tuangkan pada keyakinan kelas yang kami sudah sepakati bersama. Oke. Nah ini bagaimana kita membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati tadi, sesuatu yang kita sepakati, tapi tidak guru nanti memberikan realnya. Kita harus tujuan kita belajar itu salah satunya untuk mencapai mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan, jadi dia lebih luas lagi. Lalu berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi makanya kenapa tadi saya buat dalam bentuk singkatan yel-yel kelas Just Do It. Lalu berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga sekolah dilibatkan saat membuat warga sekolah kalau kita membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Kalau tadi saya terapkan untuk keyakinan kelas saja gitu. Nah ini adalah bentuk daripada segitiga restitusi. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini. Yang pertama adalah kita validasi tindakan yang salah. Yang kedua kita tanya dulu, kira-kira kamu salahnya di mana? Kenapa saya panggil ke sini? Kenapa kamu tahu nggak saya panggil ke sini? Kenapa? Nanti dia jawab tahu karena saya datangnya tadi pagi telat. Lalu yang berikutnya kita tanyakan, menanyakan keyakinan. Menurutmu kalau kamu telat datang itu salah atau benar atau bagaimana? Nanti dia akan sampaikan pendapatnya. Dan terakhir baru kita menstabilkan identitas. Jadi setiap mereka melakukan kesalahan jangan langsung disalahkan. Oh kamu salah, kamu kurang skor sekian, jangan. Kita tanamkan dulu kalau ibu juga ibu bukan pernah lagi sering telat juga gitu, tapi ibu selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Nanti kita lihat contoh videonya. Oke, ini contohnya. Yang pertama adalah melakukan menstabilkan identitas. Kita semua, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, bahwa kita yakin semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Setiap kesalahan yang orang lain buat itu pasti ada alasannya. Orang datang telat itu pasti ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Lihat jam 7:30 asal santai aja nanti aja sekolah itu enggak mungkin. Pasti ada alasan kenapa mereka melakukan itu. Yang kedua adalah menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi
intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Oke, jadi baik, ini kita sampai ke penutup, tapi sambil dinikmati makanannya kita lihat dulu video yang kami sudah buat sebelumnya. Ibu minta tolong, silakan sambil dinikmati makanannya, sambil disiapkan kalau ada pertanyaan yang kita diskusikan bersama setelah ini. Baik Bapak Ibu, sambil ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah sampaikan tadi? Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 kota Sleman. Baik, ini adalah video penerapan segitiga restitusi yang kami sudah buat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif dengan subtopik penerapan segitiga restitusi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Letrandus Trisno dan juga pengajar praktik saya Pak Hadis Trisno. Baik, mungkin kita langsung saja ke videonya ya, karena nanti untuk ini kita bisa lihat di YouTube saya. Sebentar. Jadi kita lihat ini ada kesepakatan kelas. Nah, jadi ini skenario kasus yang pertama. Pertama ini akan diperankan oleh Najma, di mana Najma berperan sebagai Nabila. Berikut skenario-nya. Ada kita saksikan video penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Sambil nikmati makanan di depan ya Bapak Ibu, silakan diminum dulu, dimakan dulu. Di sini ada satu siswa yang tidak mau pulang karena peringkatnya jauh sekali menurun. Mungkin ini sudah kasus biasa yang ada di kelas kita ya. Ini adalah
sertifikat restitusi di kelas. Pelanggaran dan keyakinan kelas yang mana yang mereka sudah sepakati. Kita tanyakan ke mereka sendiri. Di slide yang terakhir, katanya di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menurut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Silakan kalau ada tanya jawab, kalau ada yang mau bertanya mengenai materi modul 14 budaya positif, kami terima. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Dari belakang mungkin satu pertanyaan kami tunggu mengenai materi budaya positif, posisi kontrol atau yang lainnya. Silakan Pak Niko yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Widyaningsih. Alhamdulillah sejauh ini kami merasa terisi dengan materi yang sudah disampaikan sama Bu Widyaningsih. Akan tetapi ada satu pertanyaan tentang segitiga restitusi. Jadi ini kan ada beberapa tahapan dalam kita melaksanakan, mengaplikasikan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan tindak kurang disiplin atau tidak memiliki masalah. Dan pertanyaannya di sini, apakah
bagaimana langkahnya, apakah bisa disesuaikan dengan situasi tahapannya, apakah memang ada alur yang betul harus dipedomani untuk melaksanakan tindakan segitiga restitusi tersebut, dan minta diulangi dengan contoh yang lebih sederhana yang biasanya di kelas kepada kami para peserta. Nah, semoga nantinya bisa kami kembali ke kelas, kami bisa mengaplikasikan materi yang telah disampaikan seperti keyakinan kelas dan lainnya sampai ke segitiga. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Niko. Saya akan coba menjawab pertanyaan. Jadi pada segitiga restitusi itu memang ada 3 tahap wajib yang harus ada. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bahwa kita semua, kalau dia melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge dia salah gitu. Jadi kita, oh iya betul ya, jadi kamu gitu. Jadi wajar ya kalau orang sesekali telat ya, kita bilang gitu. Oh jadi wajar ya orang sesekali kalau tidak buat tugas. Jadi kita benarkan dulu apa yang dilakukan, itu menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Lalu yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Lalu nanti kita akan tanyakan kesalahan yang di mana dan kita hubungkan dengan keyakinan kelas bahwa semua perbuatan, semua yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Dan yang terakhir nanti kita akan menanyakan keyakinan bahwa kita semua itu pasti memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu. Oleh karena kita akan memotivasi mereka untuk bisa berubah dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan ya, Pak Niko dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan termotivasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya. Angkatan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.